Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Altaf Rafael Binansyah dengan NIM 444323055 dari jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang protein, lemak. Nah, sekarang yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, pada saat saya menjelaskan tentang lemak, di akhir saya memberitahu kepada kalian semua bahwasanya di video ketiga saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu karbohidrat dan lain sebagainya. Jadi masuk ke pengertian terlebih dahulu, karbohidrat adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ini terdiri dari gula sederhana atau glukosa dan gula kompleks seperti pati atau serat. Nah, karbohidrat ini sering banget kita jumpai kayak di bukan makanan sih, bahan pokok kita itu kan nasi ya. Nah, itu mengandung karbohidrat. Terus ada roti, kentang, pasta. Udah sih, saya ketahui cuma itu aja. Satu lagi di mie juga ada karbohidratnya. Nah, masuk ke sifat karbohidrat itu larut ke dalam air, khususnya adalah gula yang sederhana. Yang kedua itu dia dapat terurai menjadi glukosa yang digunakan tubuh sebagai energi, memiliki sifat manis untuk karbohidrat yang sederhana. Nah, itu kan sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke fungsi karbohidrat. Nah, fungsinya itu fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi utama tubuh. Yang kedua itu menyimpan energi dalam bentuk glikogen di otak kan salah kan, bentar, bukan di otak, di otot dan hati. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Nah, selain fungsi-fungsi yang sebelumnya, dia itu kan hanya sumber energi, menyimpan energi. Nah, karbohidrat ini dia itu sama kayak waktu lemak kemarin, ada yang suatu zat yang mendukung untuk pertumbuhan proses. Nah, kalau ini dia itu mendukung fungsinya otak dan sistem sarafnya. Nah, kemarin kan waktu pada saat di lemak itu kan saya menyampaikan dampak apa saja bila mengkonsumsi lemak yang berlebih. Nah, ini karbohidrat ini juga ada dampaknya. Nah, contoh penumpukan lemak tubuh jika energi dari karbohidrat tidak digunakan. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Nah, saya itu sedikit cerita ya. Saya itu adalah orang yang dimana suka sekali yang namanya nasi. Seperti contohnya nih, mie dan nasi. Kan kalau orang Indonesia kan penyebutannya kayak kalau belum kena nasi belum disebut makan ya kan. Nah, saya itu kalau bikin mie pasti dicampurin dengan kalau bikin mie ya saya dicampurin dengan nasi. Atau enggak, proteinnya itu telur, tapi hanya satu telur. Berarti kan yang lebih dominan itu kan karbohidratnya dong ketimbang proteinnya. Jadi itu nggak baik buat tubuh.
yang dimana waktu pada saat itu COVID. Jadi kayak kan namanya COVID ya, kita nggak ngapa-ngapain, lockdown segala macam, kita beraktivitas di rumah. Jadi saya tidur, begadang makan, segala macam. Alhasil berat saya meningkat, nambah seperti yang udah saya sampaikan tadi. Dampaknya itu bisa sekali obesitas. Saya tuh gendut, gemuk sekali, dari berat saya yang 50-an, 57 sampai hingga 70, hampir 80. Naiknya sangat drastis, 30-an kilo. Karena emang di rumah, mau ngapain lagi kalau tidak tidur gitu kan, nggak tidur, begadang, makan, jadi gitu aja. Nggak yang dipikirin kan, kalau misalnya lockdown di rumah doang kan, apa yang perlu dipikirin, belajar pun online ya kan. Nah, kan tadi saya bilang ya, dia itu ada dampaknya. Tapi kalau misalnya karbohidrat ini dikonsumsi secara cukup atau baik, dia itu bakal baik juga, nggak bakal kayak obesitas lah, ya kan. Nah, misalnya kita ya makan secukupnya aja, udah ngasih secukupnya, kacang-kacangan, biji-bijian kita makan utuh. Nah, itu memberikan energi stabil dan mendukung pencernaan secara sehat. Karena kalau misalnya yang tadi saya sampaikan atau saya sedikit cerita yang tadi saya ceritakan itu memang benar apa yang saya ceritakan tadi, ya cerita yang sebenarnya waktu pada saat COVID kemarin itu benar-benar saya obesitas, hampir obesitas mungkin ya gitu deh. Yang namanya gula, jadi di nasi itu kan ada gulanya. Kalau misalnya baru matang tuh gulanya tinggi sekali katanya. Nah makanya ada yang namanya gula kan, nasi merah, nasi hitam segala macam yang itu rendah gula. Mungkin itu saja yang dapat saya itu mungkin yang dapat saya sampaikan atau sharing kepada teman-teman. Kita lanjut ke yang terakhir, itu enzim. Stay tune ya teman-teman, pasti saya akan buat part 4-nya. See you di last part. Bye bye.